Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Kartikasari. Saya mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview tentang film yang telah saya tonton. Film ini bertemakan pendidikan yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Nah, khusus untuk rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menampilkan sedikit cuplikan mengenai film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Selamat menonton. Kelamaan nganggur dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur. Dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan, Su. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Diam lo. Diam di situ lo. Tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Hasil copet setelah dipotong 10%, uang tersebut akan saya kelola. Dan nantinya sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis. Tapi kalau kalian nggak ada yang percaya sama saya, ya udah kerjasamanya bubar. Karena kerjasama kita ini modalnya adalah kepercayaan. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet. Hah? Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita pengen jadi koruptor. Hidup koruptor! Bapak nggak mau makan dan minum dari barang yang dibeli dengan uang haram. Segala perbuatan Pipit menjadi tanggung jawab Pipit sendiri. Kalau Pipit dosa, Abah nggak ikut dosa, Bah. Malah yang paling besar dosanya mereka yang korupsi, mereka yang ngabisin duit rakyat, yang biarin rakyatnya melarat, yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Kalau koruptor, korupsi, duitnya banyak tetap. Kenapa? Karena mereka sekolah. Lu kan nggak sekolah. Lu cuma copet. Lu nggak punya harapan. Itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil copet, ada nggak bang? Baiklah, setelah rekan-rekan sekalian melihat cuplikan yang telah saya berikan mengenai film Alangkah Lucunya Negeri Ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film Alangkah Lucunya Negeri Ini merupakan film komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 15 April, yang disutradarai oleh Deddy Mizwar. Kemudian penulisnya adalah Musfar Yasin dan diperankan oleh Reza Rahadian. Kemudian Deddy Mizwar, Slamet Rahardjo, Jaja Miharja, Tio Pakusadewo, Asrul Dahlan, Ratu Tika Bravani, Rina Hasyim, Sakurta Ginting, Sonia, dan Tuku Edwin. Film ini makan pendidikan, yang di dalam alur ceritanya pemeran berniat untuk mengubah anak-anak yang berprofesi sebagai pencopet. Dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini menceritakan seorang anak muda lulusan S1 Manajemen yang bernama Muluk sebagai seorang yang baru saja lulus kuliah. Tentu saja Muluk ini berupaya untuk mencari pekerjaan dalam berbekal ijazah serta surat kabar yang ia miliki. Namun, upayanya belum membuahkan hasil. Semangat Muluk dalam mencari pekerja tidak pernah berhenti dan akhirnya melihat sekelompok anak yang melakukan aksi copet di sebuah pasar. Dengan geram, Muluk meringkus anak tersebut dan mengancam melaporkannya kepada polisi. Beberapa waktu kemudian, di sebuah warung Muluk bertemu dengan Komet. Komet akhirnya membawa Muluk ke markasnya dan memperkenalkan dengan Jarot yang menjadi pimpinan para pencopet. Di sisi lain, ayah Muluk yang bernama Pak Makbul berdebat serius dengan Haji Sarbini yang merupakan calon besannya. Muluk akan dijodohkan dengan Rahma. Keduanya terus saja berdebat walaupun berusaha dilerai oleh Haji Rahmat yang tertua dalam bidang agama Islam di daerah tersebut. Perkenalan Muluk dan Jarot menghasilkan kesepakatan bahwa Muluk akan bekerja bersama dengan para pencopet tersebut untuk mempraktekkan ilmu manajemen yang dimiliki dengan mengelola keuangan mereka. Ini ditawarkan oleh Muluk dengan imbalan 10% dari hasil copet mereka.
Tujuan Muluk adalah agar hasil mencopet ini bisa dikelola dengan baik, kemudian dijadikan modal usaha agar mereka berhenti mencopet. Kemudian di dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini sangat menonjolkan betapa pentingnya pendidikan dalam merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Kehidupan masyarakat Indonesia secara garis besar memang telah mengalami perubahan yang signifikan seperti perubahan pada sistem ekonomi, politik maupun sosial. Nah, dalam film ini juga betapa pentingnya pendidikan karena Muluk di sini mengajarkan para pencopet untuk bagaimana caranya mengelola uang, bagaimana pendidikan itu didapat, dan mengajak teman-teman Muluk sendiri untuk mengajari anak-anak pencopet ini, yaitu Samsul dan Pipit. Nah, dalam yang saya ambil dalam film ini adalah di dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini memang sangat menonjolkan betapa pentingnya pendidikan, terutama di Indonesia. Menyambung dari permasalahan utama dalam film Alangkah Lucunya adalah pentingnya pendidikan yang harus diperoleh bagi setiap warga masyarakat Indonesia yang sudah merdeka, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah modal dasar sebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan berbagai bidang apapun. Dengan pendidikan, penguasaan terhadap teknologi akan dicapai jauh lebih mudah. Suatu dibuktikan oleh negara-negara barat yang mampu menguasai teknologi sekarang. Seharusnya kita harus lebih sadar bahwa mereka yang berilmu tentu akan lebih banyak berbicara strategi pengendalian secara global. Setelah melihat dari film Alangkah Lucunya Negeri ini, ternyata masih banyak warga Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan. Bukan, mereka tidak tahu apa itu pendidikan, bahkan baca dan tulis saja mereka masih kebingungan. Padahal sudah sejak lama negeri ini selalu menggalakkan program wajib belajar minimal 9 tahun. Maksud pendidikan wajib belajar adalah dengan tujuan memajukan tingkat pendidikan untuk bangsa. Pada umumnya kita bisa lihat bahwa di film ini banyak sekali anak bangsa kita, penerus bangsa kita yang seharusnya berpendidikan layak, tapi banyak sekali mereka yang belum mendapatkan pendidikan dengan layak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif, seperti salah satunya adalah mencopet. Begitu. Dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini juga menunjukkan bahwa sampai kapanpun persepsi orang tentang pencopet tidak akan berubah sekalipun mereka telah mendapatkan pendidikan akademik maupun agama. Persepsi seperti inilah yang menyebabkan susahnya masyarakat negeri untuk bergerak maju dan mendapatkan perubahan untuk negara itu sendiri. Nah, menurut saya permasalahan yang ada dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah tentang pendidikan menurut pemikiran Pierre Bourdieu yang memandang pendidikan hanyalah alat untuk mempertahankan eksistensi kelompok dominan. Hal ini sangat jelas terdapat dalam isi dari film tersebut, di mana kehidupan para pencopet yang sulit untuk diajak keluar dari dunia percopetan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Jadi peran sangat penting, itu bisa mengubah sebuah bangsa, mengubah sebuah kemiskinan, mengubah semua kesulitan, karena ketika kita tahu maka kita akan melakukan yang terbaik. Sedangkan jika kita tidak tahu maka kita akan melakukan yang menurut kita benar saja. Kelebihan dari film ini menurut saya adalah film ini benar-benar menceritakan keadaan kehidupan masyarakat Indonesia yang bermacam-macam. Dalam film ini mengajarkan bahwa arti penting sebuah pendidikan adalah ketika dengan pendidikan itu dapat merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Terbukti dengan usaha Muluk mengajarkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan yang pada akhirnya ada sebagian anak mencopet beralih profesi menjadi anak penjual asongan. Pelajaran yang dapat kita ambil selanjutnya adalah bagaimana kita harus mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal. Apapun yang terjadi, kita harus belajar bahwa mencari rezeki harus dengan cara yang halal dan baik, serta tidak merugikan orang lain. Kemudian kekurangan dalam film ini menurut saya adalah film ini memiliki akhir yang kurang menarik, di mana saat Muluk sedang belajar mengemudi bertemu dengan salah seorang mantan muridnya yang lebih beralih profesi menjadi pengasong. Anak itu sedang dikejar oleh para
polisi Pamung Praja yang sedang menertibkan pedagang asal. Luke akhirnya bersedia ditangkap polisi Pamung Praja hanya demi menyelamatkan anak itu. Akhir film ini membingungkan ya, karena nasib-nasib tokohnya nggak tahu mereka jadi apa gitu. Baik, terima kasih review kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.